Akhirnya saya mati, kemudian saya lihat ada adik yang saya ini sedang di Madura ya. Kemudian di Jawa Timur ya, ini masuk dalam urutan ranking ketiga ya, tiga lumayan ya. Padahal kalau dilihat dari tingkat banyaknya perkara tidak terlalu banyak ya. Jadi urutan pertama, kedua itu sudah ratusan perkara ya, perkara kedua perkara tiap tahunnya. Di sini bisa dihitung mungkin bisa berapa 35 masuk tiga besar ini adalah suatu prestasi yang luar biasa. Oke, kali ini yang akan dilakukan mediasi itu dalam kasus pidana penggelapan ya. Untuk lebih jelasnya saya persilakan Bapak Asri untuk menyampaikan hal-hal yang berkaitan ini. Terima kasih Pak Ketua Rumah RC di Universitas Piraja Pak Hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Ketua RC Rumah RC di Wirarejan Pak Hidayat. Yang saya hormati juga dari pihak korban, Pak Kepala Desa mana Pak Sari Pak Ciara Barat, dan dari keluarga pihak korban, orang tua korban dan namanya, dan juga dari pihak keluarga tersangka. Dan di kejaksaan pada saat ini 4 bulan ikut ke saya di bidang pidana umum, dan juga dari Universitas Pembangunan Surabaya juga makan juga di bidang pidana umum. Alhamdulillah wa syukurillah pada pagi hari ini justice yang kedua di tahun 2024. 2 hari yang lalu kita sudah melaksanakan EJ di rumah RC Mandapa yang pertama, yang hari ini yang kedua. Tadi juga disampaikan oleh Pak Ketua rumah RC Raja, memang kami Kejaksaan Negeri Sumeneb peringkat 1 Madura Raya untuk penanganan RJ, peringkat 3 Jawa Timur. Aplausnya dulu. Alhamdulillah, untuk mempertahankan dan untuk menaik tingkat kita berupaya semaksimal mungkin tanpa dukungan dari pihak Universitas Wirareja maupun dari pihak yang lain, kami tidak bisa melaksanakan RJ ini. Jadi kami berkat dukungan dari pihak-pihak yang lain. Baik, jadi pada pagi hari ini kami akan melaksanakan proses mediasi yang kedua. Kemarin sudah dilaksanakan di kantor kejaksaan, kedua belah pihak sudah sepakat dan sudah menandatangani surat perdamaian. Singkat cerita dari perkara ini, tersangka Muhammad Hakim Halimi ini memiliki hubungan dengan korban Anjalina. Si tersangka sudah meminta maaf kepada korban, kepada pihak korban, dan menyesali perbuatannya. Dan dari perwakilan pihak tersangka juga sudah memohon meminta maaf kepada pihak korban dan keluarganya. Dan pada waktu itu di Kejaksaan Negeri Sumeneb sudah tercapai perdamaian dan sudah dimaafkan.
Itu ya kronologisnya. Jadi bahwa tindak pidana ini ancamannya 4 tahun. Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana, barang bukti yang dia gelapkan masih ada, belum dijual, dia mengaku perbuatannya, menyesali, meminta maaf, dan tidak akan mengulanginya. Bahwa restorasi justice ini kita laksanakan dengan upaya untuk pengembalian hak-hak dari korban maupun tersangka. Itu ya. Baik, akan kita mulai. Segala kesalahan dan perbuatan saya yang saya buat, dan saya sangat menyesali perbuatan saya. Saya sangat minta maaf sebesar-besarnya kepada keluarga korban dan juga kepada bapak dan semuanya. Saya sangat menyesalinya dan saya tidak akan mengulanginya kembali. Walaupun bapaknya minta maaf, itu bapak kalaupun Nomor mana sih? terus dari jawabannya dari korban maju sudah Saya atas nama Jamila sudah memaafkan saudara Fatin. Ini jangan diulangi kesalahan orang tua. ya, menurut wakil perwakilan dari keluarga Pak, sampaikan Pak. Bapaknya maju Pak. Dengan kebenaran mewakili daripada tersangka, saya ingin minta maaf atas tindakan daripada tersangka yang tidak berkenaan. Saya minta maaf sebesar-besarnya kepada keluarga besar korban, termasuk saya minta maaf kepada bapak dan juga abang semuanya. Saya minta maaf ya Pak ya. Minta maaf ya Bang ya. Adik ya. Bapak Lura sama semuanya. Yang berlaku. Jadi ini surat ini sah resmi, namun surat-surat ini baru akan kita ajukan Bapak Ibu ke Kejaksaan Tinggi. Kejaksaan Tinggi diajukan ke Kejaksaan Agung. Kurang lebih waktunya 7-10 hari. Jadi ini proses kedua, masih ada proses ketiga, proses keempat. Itu proses ketiga keempat itu proses yang akan kita ajukan. Jadi tidak melibatkan pihak luar lagi, mediasi sudah selesai, surat-surat ini kami ajukan. Namun apabila nanti ya kan, proses pemohonan ini kami ajukan, kita laksanakan expose oleh Pak Jambidum beserta jajaran Kejaksaan Tinggi Pak Bukajati dan beserta jajaran dari Kejaksaan Negeri Sumeneb, Jaksa Fasilitator dan Kasihidum beserta dan Pak Kajari. Itu nanti apabila disetujui, maka proses ini akan dihentikan, ya kan? Jadi akan kita proses untuk kita lakukan pengeluaran terhadap tersangka Muhammad Hakim. Namun apabila ditolak permohonan versi kami ini, maka perkara ini akan berlanjut di persidangan, akan kita proses sidang peradilan di pengadilan negeri Sumeneb. Jadi itu ya, itu berdoa saja kami ya. Ini kita akan mengajukan tahapan proses yang ketiga untuk dilakukan expose, pra-expose dan expose. Itu jadi inilah memaafkan, pihak keluarganya juga memaafkan.
Oleh karena itu pihak tersangka juga harus mengerti bahwa kesalahan semua yang kamu lakukan, menggelapkan sepeda motor milik korban. Gitu. Jangan hanya kamu menyesali perbuatan ini karena mau kita ajukan proses ini. Ya. Namun di kemudian hari kamu mengulangi lagi. Nanti kan sudah disampaikan juga oleh pihak korban tidak akan mengulangi lagi. Jadi fasilitasi untuk melakukan mediasi ini di rumah RJ Miraja. Ya. Mungkin ada tambahan sedikit apa? Demikian seluruh proses mediasi yang dilakukan di rumah Justice pada siang hari ini. Ya. Semoga ini menjadi harapan kita semua. Ya. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada siang hari ini bermanfaat. Dan itu harapan kami juga kita semua agar pengajuan permohonan sertifikat ini diterima baik di Kejaksaan Tinggi dan terakhir di Kejaksaan Agung, sehingga tidak perlu dilanjutkan lagi pada proses sidang pengadilan. Nah, mari kita banyak berdoa ya, terutama pada ini, ya, mudah-mudahan ini bisa berjalan lancar. Demikian akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.